pribadi yang sangat mengenal sampai kedalaman hati kami. Apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan motivasi kami pagi ini. Engkau yang menilik, Engkau yang menyelidiki, dan Engkau yang maha tahu ya Tuhan. Bapa, pagi ini kami rindu Engkau berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi ini menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami boleh taat, kami setia di hadapan Tuhan meskipun begitu banyak pergumulan dalam hidup ini yang tidak habis-habisnya. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Engkau Allah yang memampukan setiap kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu ya Roh Kudus dalam kehidupan kami pagi ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan kebenarannya bersama, katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Mantap. Puji Tuhan ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan pagi ini untuk beribadah, berkumpul bersama dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sekali melihat bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Boleh bilang kiri kanannya, kasih senyum meskipun ketutupan masker. Pembelaan Tuhan itu nyata bagi kita. Amin. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua. Sangat sederhana sekali, tapi ini yang saya dapatkan selama beberapa waktu ini ya Bapak Ibu Saudara. Hanya satu kata yang ada di dalam hati saya waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di Little Flock. Jadi satu kata yang muncul dalam hati saya percaya ini adalah apa yang Tuhan ingin kita dengar bersama. Satu kata itu hanya taat. Wow, waktu saya dengar atau saya saya terima kata itu, saya langsung merasa ini berat banget loh Tuhan. Gampang untuk diucapkan, amin. Taat itu gampang untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Iya. Wah, nggak ada amin ini. Berarti berat banget nih kayaknya ya. Gampang sekali untuk dikhotbahkan, betul? Bahkan gampang sekali untuk dinyanyikan. Ada lagu, banyak lagu yang menggunakan kata ini ya, taat, dan kemudian menjadi satu kalimat taat dan setia. Karena memang taat dan ketaatan dan kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara ya. Ada taat dan ada setia kepada Tuhan. Lalu saya menemukan kata ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jujur ini susah. Saya pun juga susah untuk melakukan ini. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, saya yakin gampang sekali untuk diucapkan, dikhotbahkan, dinyanyikan. Tetapi pasti sangat sulit untuk dilakukan Tuhan. Saya pun sedang berjuang di dalam hal ini. Bagaimana taat? Tapi karena memang kita ini hamba Tuhan, Tuhan suruhnya apa, Tuhan taruhnya apa di dalam hati kita ya, udah taat aja, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Sampaikan tentang taat, ketaatan. Karena bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita mau berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada cara lain selain taat. Sama-sama bilang taat. Nah, jadi masalah ini taatnya itu taatnya bagaimana Bu, gitu kan? Taatnya ini apa? Karena banyak sekali orang di luar sana, mereka taat kepada atasannya atau tunduklah gitu ya, tunduk kepada atasannya. Karena dia tahu bahwa ketaatan itu akan mendatangkan keuntungan buat dirinya. Saudara sebagai karyawan, saudara bekerja, tunduk aja sama atasan, itu kan
mendatangkan keuntungan, betul nggak? Coba kalau saudara melawan atasan mulu, wah udah dipecat gitu kan? Kira-kira begitu. Banyak orang yang berpikir bahwa oke, aku taat, tapi untungnya apa untuk aku? Banyak orang yang mau taat karena ingin mendapat satu keuntungan. Banyak orang yang ingin taat kepada Tuhan karena mereka berpikir kalau saya taat, Tuhan pasti akan berkati saya berlimpah-limpah, ruah sampai luber, gitu kira-kira ya. Banyak orang yang berpikir, oke, aku mau taat Tuhan, tapi Tuhan jawab dong doa saya. Oke Tuhan, aku mau taat, aku mau setia melayani Engkau, gitu ya kira-kira ya. Taat beribadah, taat mencari Tuhan, taat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan jawab dong doaku. Seperti ada transaksi gitu ya kita sama Tuhan. Aku bikin begini, maka Tuhan harus bikin begini, gitu kira-kira. Aku melakukan ini, maka Tuhan juga harus menjawab kewajibannya Tuhan, gitu kira-kira. Waktu saya memikirkan ini, bagaimana Tuhan caranya menjelaskan ini kepada diri saya dulu, pertama, kemudian kepada orang yang mendengarkan hari ini, kepada mereka yang mendengarkan hari ini. Karena apa? Banyak sekali persepsi, banyak sekali pemikiran bahwa kita taat kalau kita mendapatkan keuntungan, dan itu adalah naluri manusia, insting manusia. Siapa sih manusia yang gak mau nyaman hidupnya? Amin. Siapa sih manusia yang gak mau mendapatkan keuntungan banyak? Karena itu kan konsep yang seperti ini kita bawa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oh, kalau aku taat, aku pasti diuntungkan. Aku taat, aku pasti akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Hidup aku pasti nyaman. Hidup aku berjalan dengan baik. Pelayananku akan luar biasa, gitu kan? Dimanapun aku melayani, wah pasti banyak sekali orang-orang akan diberkati. Kira-kira begitu yang kita pikirkan. Tapi kemudian saya merenungkan lebih dalam lagi, saya mengingat ada satu pribadi yang luar biasa, yang tetap taat kepada Bapanya di surga. Meskipun dia tahu ketaatannya itu membawa kematian buat dirinya sendiri. Siapa kira-kira Bapak Saudara? Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa? Taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu, Tuhan Yesus, dalam ketaatannya, dia datang ke dunia bukan untuk mengalami kenyamanan. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu kan kita merayakan kematian Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, gitu kan? Tuhan Yesus datang ke dunia bukan diberikan mahkota kerajaan Yahudi, enggak, tetapi apa? Dikasih mahkota berduri, betul? Tuhan Yesus datang dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dia tahu kalau ketaatannya itu akan membuat dia mati untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kita yang sebenarnya ini kita yang binasa, tetapi Tuhan yang mau menggantikan kita. Dan dia datang untuk mati. Bahasa yang paling sederhana adalah dia itu tahu, dia datang ke dunia bukan nyari kenyamanan, bukan nyari popularitas, bukan nyari keagungan kerajaan secara fisikly, tetapi dia datang ke dunia untuk mati dan menderita. Amin. Dia tahu bahwa dia taat bukan dia mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya waktu itu, tetapi ketaatannya itu membawa satu pengorbanan, penderitaan di dalam dirinya. Dia menderita bukan buat diri
Saya pikir kalau manusia ya, oke lah, dia mau taat, dia tahu dia menderita, dia tahu, tetapi dia tahu ini akan menguntungkan dirinya sendiri, dia pasti akan melakukannya. Tapi bagaimana kalau ketaatannya itu membawa satu kesakitan yang luar biasa, bukan menguntungkan dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain? Pasti nggak ada yang mau begitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Wah, aminnya cuman sayup-sayup gitu ya. Berat banget nih khotbah pagi ini gitu kan. Mesti taat. Tuhan, apalagi sih yang Tuhan tuntut dari aku hari ini? Kayaknya aku udah buat segala macem deh. Kayaknya aku udah memberi gitu kan. Aku udah rajin beribadah. Kayaknya aku udah oke gitu. Sama seperti orang kaya. Minggu kemarin kalau nggak salah Pak Benny mengkhotbahkan ini. Orang kaya, orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan dan bertanya, Bapak, bagaimana aku mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus cuma bilang, tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Tapi kemudian dia pergi, hatinya sedih karena hartanya banyak. Dia nggak mau berani tinggalin itu. Dia nggak mau taat sama Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara disuruh tinggalin pekerjaannya hari ini, jual semua harta milikmu, ya, dan layani Tuhan. Bukan begitu. Tapi ada satu bagian dalam diri Bapak Ibu Saudara yang hari ini yang mungkin masih mengganjal dalam hati kita tentang ketaatan. Apa itu? Terus kita masih taat dalam hal apa? Taat melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan kebenaran firman Tuhan, taat untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Meskipun hari ini kita nggak lihat keuntungan apa-apa dari ketaatan kita, meskipun hidup kita jadi biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang spektakuler gitu ya. Waktu kita taat melakukan kehendak Tuhan, taat mempertahankan kehidupan kita dalam kebenaran, orang lain korupsi kita enggak gitu kan. Orang lain bisa balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tetap taat sama kehendak Tuhan. Kita diam, kita menantikan pembelaan Tuhan. Kita nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari ini kita nggak lihat apa-apa, nggak lihat jawaban Tuhan yang spektakuler gitu ya, tiba-tiba gitu. Tapi kita diajak untuk taat sama Tuhan. Satu hari ini tadi malam ya, waktu ada IG live itu ditanya, bagaimana kalau misalnya seseorang yang udah taat banget gitu, taat beribadah, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, tapi ternyata hidupnya tuh biasa-biasa aja, justru malah menurun gitu. Justru malah menurun, orang lain semakin naik, dia semakin menurun. Kapasitasnya, fasilitas hidupnya dia semakin menurun. Saya bilang, hal tersebut nggak cuma dialami oleh ibu aja. Banyak orang yang ngalamin ini. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pun pernah mengalami fase ini. Setuju nggak? Pasti pernah mengalami fase ini. Ketika kita rasanya udah giat banget melayani Tuhan, udah kayak taat, semua hal kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kok kehidupan kita malah menurun ya? Waktu kita berdoa kok Tuhan kayaknya nggak ngejawab gitu. Kayaknya Tuhan nggak ada. Tuhan di mana? Ketika kita rajin berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan nggak tiba-tiba datang gitu ngomong di telinga kita, hai anakku, aku akan menjawab pergumulan doamu hari ini. Apa yang kamu minta, aku pasti cukupkan. Saya jadi ingat, kalau kayak gitu jadi ingat jin gitu ya. Botolnya diusap-usap, terus jinnya keluar, hahaha gitu. Apa yang kamu minta daripadaku gitu. Terus apa bedanya dengan itu? Waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kok Tuhan sepertinya nggak ada. Padahal aku udah taat, tetapi kok Tuhan rasanya semakin menjauh dariku. Tuhan tidak menyertai pelayananku. Saya katakan nggak cuma ibu yang ngalamin itu, saya pun juga mengalami, dan begitu banyak orang dalam pelayanan pun ketika dia
matinya kita, titik nolnya kita, titik nol kehidupan kita. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, yang membuat kita menderita, yang kemudian membuat kita bergumul dan bahkan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di mana? Banyak sekali orang yang mengalami itu dan ibu gak sendiri. Tapi satu penghiburan yang Tuhan mau ingatkan buat kita bahwa berarti ibu sedang dikasih satu pelajaran bahwa ketaatanmu itu berkualitas. Katakan amin. Amin. Orang kalau taat dan tahu Tuhan pasti akan berkati dia berlimpah-limpah, semua orang juga bisa begitu. Amin. Anak kecil gitu ya, kamu nurut dong sama mama. Kalau kamu nurut, mama beliin kamu A, B, C, dan D. Nah, dia nurut tuh. Tapi kan iman kita bukan iman anak kecil lagi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tuh semakin didewasakan. Ketaatan kita itu semakin diuji kualitasnya. Ini teruji nggak kualitas taatnya? Lihat Ayub. Ingat cerita Ayub? Udah habis, bis gitu ya. Tapi dia tetap sama Tuhan. Dia tetap gak mengkhianati Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menderita, disalibkan, jangan bilang karena dia kan Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus waktu itu mengambil rupa manusia. Artinya apa? Dia juga merasakan kesakitan fisik yang dialami manusia, Bapak Saudara. Dia juga merasakan rasanya difitnah sama orang, dikucilkan sama orang, dilempari batu, ditusuk, dipakaikan mahkota berduri, dianggap hina, nggak ada artinya di pandangan orang, tetapi dia tetap taat sama Tuhan. Yang jadi penghiburannya adalah apa? Satu ayat dalam firman Tuhan yang selalu jadi kekuatan dalam kehidupan kita adalah apa, Bapak Saudara? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sekarang ini, firman Tuhan bilang apa? Tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami hari ini sesungguhnya tidak akan menghancurkan kita, tetapi akan membuat kita semakin berkualitas. Ketaatan kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita sanggup melewatinya. Katakan amin. Pencobaan-pencobaan biasa yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu artinya apa? Tuhan yakin kalau hari ini kita mengalami pergumulan. Tuhan yakin kalau Om Ater sanggup melewatinya. Amin. Tuhan yakin dan Tuhan percaya kalau Silvanus sanggup melewatinya. Amin. Tuhan yakin, Tuhan percaya kalau Dupin sanggup melewatinya. Amin. Bersama dengan Tuhan, Tuhan percaya, Tuhan yakin kepada saya, kepada Rani, kalau hari ini mengalami pergumulan yang berat, Tuhan yakin bahwa saya mampu melewatinya bersama dengan Dia. Karena itu apa? T-A-A-T. Sama-sama bilang apa? Coba pegang dadanya, tangan. Tepok kiri kanannya meskipun dari jauh. Biar gak ngantuk ya. Harus taat. Wah, jadi berat banget ya jadi orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi orang Kristen itu kan jadi orang-orang yang kita tuh dibentuk jadi pribadi yang berkualitas. Masa gak mau sih dibentuk Tuhan jadi orang-orang yang berkualitas? Orang-orang yang gak lembek gitu kan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan ini ya, saya baca buku tulisannya Reynald Casali ya, saya singgung lagi ini. Dia menuliskan setelah sandwich generation yang udah booming beberapa waktu yang lalu, dia munculkan istilah ini lagi, namanya strawberry generation. Dia merujuk kepada generasi-generasi, dua generasi di bawah saya, berarti generasi Z ya, Alpha ya, Alpha, generasi Alpha. Setelah milenial kan, kemudian ada generasi Alpha. Generasi Alpha ini kecenderungannya menjadi strawberry generation. Kenapa?
Stroberi itu kan lunak, cepat hancur. Nah, dia menggambarkan, mendeskripsikan ya, generasi-generasi ini tuh generasi-generasi yang cepat hancur gitu. Nggak punya mental untuk berjuang. Selalu pengennya cepet gitu, selalu pengen mudah. Kenapa? Karena didikannya juga begitu. Saya aja mendidik anak saya, kita kayaknya udah disiplin gitu, udah tegas. Tapi ketika dia minta gitu, kayaknya hati juga luluh gitu. Pengen handphone, langsung kasih handphone, betul ya? Pengen PS5, langsung dikasih PS5, dibeliin sama orang tuanya gitu. Mah pengen jalan-jalan nongkrong sama teman-teman di mall, minta dong duit, ini nominalnya berapa gitu ya, langsung dikasih sama orang tuanya. Ini kemudian yang menjadi strawberry generation. Kenapa? Mereka nggak punya mental untuk berjuang. Apa-apa tuh mudah didapat, mudah dapatnya, mudah juga hilangnya, gitu kira-kira. Nah, ini yang menjadi satu fenomena sosial gitu ya. Ini yang menjadi nanti satu masalah di kemudian hari, Bapak Saudara. Kalau kita berpikir nih 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ketika strawberry generation ini memimpin dunia dan memimpin negara atau bahkan memimpin gereja, kita bisa melihat nih wajah dunia 20 tahun lagi bagaimana kalau dipimpin sama generasi yang model kayak gini. Kalau nggak kita tuh benar-benar benar-benar full gitu untuk mendidik mereka. Oke lah, kamu banyak dapat kemudahan hari ini, internet gampang gitu kan diakses, wifi semua gampang gitu kan. Oke, kamu dapat banyak kemudahan, tapi kamu juga jangan lupa untuk tetap berjuang. Salah seorang psikolog namanya Angela Duckworth ya, dia menuliskan atau memunculkan satu istilah baru lagi namanya grit mentality. Grit itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu ketabahan gitu ya, semangat untuk memperjuangkan sesuatu. Dia memunculkan ini kemudian karena melihat fenomena sosial yang bergerak gitu, di mana anak-anak muda sekarang waduh kayaknya enak banget gitu ya, minta ada bisa cepet gitu, aksesnya cepet tanpa ada perjuangan dan sebagainya. Kemudian dia memunculkan istilah ini grit mentality, artinya mental pejuang. Bagaimana untuk tetap tekun, saya pinjam istilah ini lagi, tekun dalam perjuangan hidupnya dia. Kalau saya adopsi ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kekristenan kita juga mesti harus punya grit mentality. Amin. Nggak cuma punya ketabahan yang full, tetapi kita juga punya satu semangat yang luar biasa untuk berjuang meskipun rasanya susah untuk dijalani. Rasanya ini gede sekali tembok di depan kita yang menutupi kita untuk melihat hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan di depan sana. Rasanya berat banget. Kalau keadaan membuat kita melihat bahwa rasanya itu berat banget, Bapak Saudara, berarti hari ini Tuhan sedang melatih kita. Amin. Melatih kita. Katakan amin. Melatih kita, bukan hanya sekedar taat, tapi saya pakai kata tadi, tekun cari Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, tekun cari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan. Ketekunan itu atau kesetiaan itu, ketaatan itu adalah akumulasi dari ketekunan kita, dari kesetiaan kita mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang taat, dia orang-orang yang tekun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak godaan, anak-anak muda sekarang godaannya banyak banget ya. Bapak Ibu yang bekerja mungkin ya, di luar sana orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang bekerja dalam pemerintahan, saya nggak bilang politik itu jelek, buruk dan sebagainya. Itu tergantung orang-orang yang ada di dalam sana. Kalau mereka tetap teguh, tetap taat sama kebenaran firman Tuhan, apapun godaannya,
dia pasti akan selalu berkata tidak pada korupsi. Wah, kayak iklan ya. Iklan berapa tahun yang lalu tuh? Kita nggak usah sebut partainya, nggak boleh. Nanti dimasukkan ke YouTube, bahaya. Katakan tidak pada korupsi, gitu kan? Nah, kalau kita kan sebagai orang percaya apa? Katakan tidak kepada dosa. Bukan doa, Bapak Ibu. Doa itu mesti harus. Katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak. Kalau pagi ini saya mau ajak Bapak Saudara bilang, katakan tidak kepada ketidaktaatan. Sama-sama bilang, katakan tidak kepada ketidaktaatan. Berarti harus taat. Sekali lagi, harus taat. Kalau Tuhan bilang taat baca firman Tuhan, taat belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Kita mesti taat. Itu simpelnya dulu, basicnya dulu. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu, iman itu tumbuh dari pendengarannya itu pendengaran terhadap apa nih? Berita-berita hoax kah? Gosip-gosip kah? Gitu kan? Perkataan-perkataan orang yang tidak bertanggung jawab kah? Atau kepada firman Tuhan? Kita cenderung memberikan telinga kita itu kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau memberikan telinga kita itu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kan pilihan kita, Bapak Saudara, dalam kehidupan ini. Kita mau taat nggak melakukan kehendak Tuhan? Taat nggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ada begitu banyak godaan di luar sana. Godaan untuk tidak berdoa, godaan untuk mencari perkara-perkara dunia, gitu ya. Apakah kita tetap taat mencari Tuhan, taat hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ini kan menjadi pilihan kita hari ini. Amin. Amin. Aminnya semakin kecil. Susah soalnya menjadi taat. Makanya kan di ayat ini dikatakan begini, dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus Kristus adalah anak, ia telah apa? Belajar. Dia tahu, dia tuh gak tiba-tiba kebal gitu ya, dicambuk waktu dia dalam perjalanan menuju bukit kematian, Via Dolorosa, jalan penderitaan. Dia tahu dia gak mungkin tiba-tiba kebal gitu, dicambuk kebal, wah gak berasa gitu kan. Ditusukin ditusuk tombak, terus nggak berasa. Coba tusuk lagi, nggak gitu, nggak begitu Tuhan. Nggak tiba-tiba kebal, dia nggak tiba-tiba kebal dicambuk. Bahkan waktu malam di Getsemani sebelum dia diserahkan, dia itu mengalami satu stres yang sangat berat, Tuhan Yesus. Sampai narasi Injil menuliskan peluh keringatnya itu darah, keluar darah. Ini secara psikologis menunjukkan bahwa manusia sedang berada dalam titik stres yang sangat dalam. Tuhan Yesus pun mengalami kecemasan itu ketika dia tahu bahwa dia akan diserahkan. Saya bilang tadi ya, Tuhan gak tiba-tiba kebal disakitin, Tuhan gak tiba-tiba kebal dihianatin gitu. Dan dia merasakan perasaan yang sama ketika dia disakiti. Dia juga merasakan perasaan yang sama ketika tubuhnya dilukai, dia mengalami penderitaan secara fisik. Dia mengalami hal yang sama. Dan meskipun dia adalah anak Bapa di surga, Elohim Yahweh yang Maha Besar, dia tetap belajar menjadi taat. Amin. Dan sekalipun kita, kalau saya bisa ganti ini kata-katanya, dan sekalipun kita adalah ahli waris kerajaan Tuhan, kita tetap belajar menjadi taat. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan kekekalan dan kita ini adalah ahli waris kerajaan Tuhan, amin Bapak Saudara, kita tetap belajar apa? Taat. Kita belajar menjadi taat, sama seperti Yesus yang menjadi teladan bagi setiap kita untuk tetap taat meskipun ketaatannya membawa penderitaan
bagi dirinya. Tapi lihat apa yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus Kristus, Allah semesta alam. Dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Tuhan Yesus bisa menaklukkan penderitaannya dan tetap taat kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, Bapa di surga inginkan untuk kita meneladani Yesus. Amin. Jadi kalau dikatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau seperti Yesus ini dalam hal apa, Bapak Saudara? Lihat kehidupan Yesus ketika dia ada di dunia. Dia mengalami banyak hal, tantangan, penderitaan, dan pergumulan, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Jadi maksudnya kalau ingin serupa dengan Putra Tunggalnya Yesus Kristus, ingin menjadi serupa dengan Yesus, ini kan visi besar Gereja Bethel Indonesia, to be like Christ, to be Christ-like, serupa dengan Yesus, berarti serupa dalam, ini yang paling penting, dalam penderitaannya. Katakan amin. Setelah kita melalui pergumulan hidup kita setiap hari dan kita tetap bertahan, tetap taat kepada Tuhan, makanya di ayat dalam Perjanjian Baru berkata, kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Gembala ingatkan beberapa waktu yang lalu, lebih dari pemenang itu bukan orang-orang yang gak tanding, gitu ya. Kemudian memakai ayat bahwa Allah yang berperang ganti kita, terus kita ini diem-diem aja gitu. Yo terus Tuhan lawan terus kita santai-santai aja gitu, terima aja terus, terima, nyaman gitu ya kehidupan. Gak begitu Bapak Saudara. Orang-orang yang lebih dari pemenang adalah orang-orang yang tetap berjuang, bertahan, tetap taat sama kehendak Tuhan dan menaklukkan pergumulan hidupnya. Amin. Itu ketaatan yang berkualitas. Mau jadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang punya ketaatan yang berkualitas di hadapan Tuhan, tetaplah taat. Katakan amin. Amin. Apakah firman Tuhan ini sangat berat untuk dilakukan, Bapak Saudara? Lumayan. Coba bilang kiri kanannya, lumayan Bu, lumayan Pak. Tapi ada satu penghiburan, Bapak Saudara. Saya kalau mau merefleksikan atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana kehidupan gitu, pelayanan saya gitu. Saya pun sempat merasa untuk menyerah dalam pelayanan. Saya pun juga sempat merasa bahwa saya menyerah aja deh, hidup seperti orang lain aja biasa gitu ya, kerja dan sebagainya. Saya juga punya banyak mimpi, saya punya banyak cita-cita yang buat saya punya hak itu sebagai manusia untuk menggapai cita-cita setinggi langit gitu ya, kira-kira ya, mengejar mimpi-mimpi gitu, dan menyerah, meninggalkan pelayanan. Saya pun juga beberapa kali pernah mengalami hal itu karena begitu berat tekanan yang memang harus dialami ya. Nggak berhenti gitu ya, nggak berhenti kok, kayaknya masalah nggak berhenti gitu ya. Tapi waktu saya dalam fase lembah itu, fase titik terendah itu, puji Tuhannya saya diberikan circle yang luar biasa. Saya diberikan satu lingkungan di mana di situ saya belajar kebenaran firman Tuhan. Rajin lagi doa pagi, ikut doa puasa. Dari doa puasa cuman 5 hari jadi 30 hari, 40 hari, 3 hari dan sebagainya. Belajar kebenaran firman Tuhan, dengar terus kebenaran firman Tuhan hampir setiap hari, dan ini yang menentukan. Ketika kita berada di titik terendah, di fase kita hampir menyerah,
Siapa yang kita cari di situ? Itu yang kemudian akan menentukan jalan kita selanjutnya. Kalau kita sedang berada di titik terendah dan kita mencari dunia yang semakin gelap itu, ya semakin gelaplah jalan kita. Tapi ketika kita berada di fase yang terendah, tetapi kita tahu kita mesti deketin diri kita sama Tuhan, di situ Tuhan akan membawa kita. Dan ini adalah perjalanan kerohanian ya, pengalaman hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan kesempatan lagi untuk melayani Tuhan, Bapak Saudara ya, untuk tetap taat kepada Tuhan sampai satu titik nanti kita sama-sama akan bertemu dengan Tuhan, majikan agung kita yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Disitulah semua pergumulan, semua masalah tentang pelayanan kah, tentang kehidupan pribadi kah, di situ semua akan dilepaskan dan kita akan mengalami kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut kalau disuruh taat sama Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Sama-sama bilang sementara. Kalau Bapak Ibu Saudara pikir-pikir kembali ya, nggak ada kalau saya sendiri, kalau saya pribadi Bapak Ibu Saudara ya, hari ini mungkin pergumulannya berat, tapi ternyata kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa ngelewatin kok. Hari ini mungkin nggak punya duit banyak, besok Tuhan berkati kita. Hari ini mungkin kita menangis, tapi nggak terus-terusan menangis kan? Amin. Nggak terus-terusan menderita kan? Kalau kita berpikir gitu secara luas Bapak Saudara ya, kita nggak terus-terusan menderita. Tuhan pasti mengizinkan ada penghiburan-penghiburan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan salah satu berkat penghiburan yang Tuhan berikan buat saya dan suami adalah kesetiaan Bapak Saudara di tempat ini. Katakan amin. Amin. Rasanya ingin menyerah, tapi ketika tahu hari Minggu nanti ketemu sama Inang, gitu kan? Hari Minggu nanti ketemu sama Tante Deborah, sama Tante Yeli, Om Joni, Om Atet, Om Robi, dan semua di tempat ini, itu rasanya membangkitkan satu semangat lagi Bapak Ibu. Oh ya, untuk inilah saya melayani Tuhan. Untuk inilah saya taat kepada Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami. Itu dia. Amin. Jadi Tuhan pasti akan pakai segala macam cara untuk kemudian menjadi berkat, menjadi penghiburan buat kita. Beberapa dari Bapak Saudara mungkin mengalami kesulitan ekonomi, usaha, bisnis dan sebagainya. Tapi saya percaya dan saya yakin ada aja jalan dari Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita nggak punya berlebihan, tidak berkelimpahan seperti orang lain. Tiba-tiba gereja kita langsung ribuan orang. Itu mah puji Tuhan gitu ya. Oh tiba-tiba gereja kita langsung ada ribuan gitu ya. Tapi saya percaya sih di sini ribuan malaikat dulu. Ini ribuan malaikat sih, udah ada ribuan malaikat ya. Kita tuh kayak lagi orang tuh bikin, kalau nggak salah bom atau nuklir. Itu kan ada molekul kecil ya. Nah, kita lagi begini nih, molekul kecil gitu. Unit-unit terkecil dulu digabung. Nanti waktu Tuhan, bam, langsung dah, bom itu meledak. Bom kemuliaan Tuhan maksudnya, bukan bom perang di Ukraina, bukan, tapi bom kemuliaan Tuhan akan kemudian meledak dari kita. Makanya kita mesti taat dulu, setia gitu ya. Ada unit-unit terkecil dulu kita gabung dulu, kita masukkan dulu ya. Kita ada hal-hal mungkin ketaatan kita untuk berdoa gitu ya, untuk beribadah, untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Ini juga melatih kita, mengajar kita one by one, hari demi hari, day by day gitu ya. Setiap hari kita diajarin. Hari ini kita bisa menang dalam level ini, Tuhan tingkatin lagi levelnya. Hari ini kita lagi diuji, kita lagi dilatih tentang kesabaran gitu ya. Kalau kita bisa menang, kita bisa taklukin, hari ini Tuhan akan tingkatin level kita gitu. Atau mungkin Tuhan, aku gagal hari ini, aku gagal taat untuk sabar di hadapan Tuhan, untuk sabar kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti aku. Gak apa-apa, masih ada hari depan, masih ada besok, Tuhan masih kesempatan. Tapi jangan sampai kesempatan itu hilang. Katakan amin. Kesempatan bisa datang 2 kali, tapi kesempatan itu bisa gak datang sama sekali. Makanya Tuhan bilang,
lakukanlah hari ini dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Amin. Tetap menjaga hati kita untuk tetap taat di hadapan Tuhan. Sekali lagi boleh bilang kiri dan kanan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Pagi ini mungkin ada begitu banyak pergumulan, tantangan dan masalah, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh aja cari Tuhan, kita taat sama Tuhan, melakukan kehendak firman Tuhan, tetap taat dalam kebenaran. Tuhan mungkin suruh kita hari ini untuk diam aja, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan melukai orang lain. Oke, kita taat sama Tuhan. Mungkin Tuhan lagi suruh kita taat untuk sabar. Sabar, tunggu janji Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Sabar, sabar. Waktu Tuhan itu indah. Kita taat saja. Mungkin Tuhan lagi suruh kita taat untuk apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita belajar taat. Taat aja di hadapan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan akan tidak peduli dengan kita. Saya sudah melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga kami, bahkan pelayanan ini. Kita belajar taat Tuhan. Mungkin hari ini kita belum lihat jawaban yang full dari Tuhan. Mungkin seperti puzzle, kita mesti susun lagi, susun satu demi satu. Tapi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, masakan Tuhan tidak tolong kita? Masa Tuhan gak bela kita? Kalau kita taat, masa Tuhan gak bela kita sih? Itu satu penghiburan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Kalau kita taat, Tuhan gak mungkin gak tolong kita. Amin. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan gak mungkin gak peduli sama kita. Meskipun berat, tapi Tuhan bersama dengan kita. Bapak, aku berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini. Dalam pergumulan kehidupan mereka, Tuhan, mungkin berat. Begitu banyak tantangan dalam kehidupan mereka, bahkan mungkin dalam pelayanan kami di tempat ini. Tapi satu hal yang kami mau belajar di hadapan Tuhan, itu kami mau tetap taat di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika Engkau masih berkata kepada kami, terus, berjalan terus, jangan berhenti, jangan menyerah. Kami mau taat, kami mau belajar taat. Kami nggak mau berhenti di tengah jalan, kami tidak mau menyerah. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan semakin menguji hati kami, ketaatan kami dan kesetiaan kami. Kami nggak mau jadi orang-orang yang lembek, menjadi orang-orang yang gampangan, tetapi menjadi orang-orang yang berkualitas, yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan berikan berkat, penghiburan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Aku percaya Tuhan pasti akan membukakan pintu-pintu kesempatan dalam kehidupan mereka. Kesempatan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, bahkan dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan akan bukakan pintu yang besar buat mereka, kesempatan yang besar untuk mereka. Tuhan tolong, Tuhan bela mereka. Nyatakan belas kasihan bagi kami. Mungkin hari ini kami dalam golongan yang kecil, jumlah yang kecil, tapi ketika kami benar-benar punya hati yang taat di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membela kehidupan kami. Tuhan pasti akan membela kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Kau memberkati sekali lagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semuanya. Hidup dalam kebenaran-Mu, taat, setia, dan tekun kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa semua yang ingin taat kepada Tuhan bersama-sama